Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur sekali pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa bertemu dan menyapa Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Madrasah beserta jajarannya dan para guru pamongnya. Apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ibu yang telah bersedia menjadi sekolah dan madrasah mitra Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung dalam kegiatan praktik pengalaman lapangan sekolah dekat rumah atau PPL SDR. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Dian Ekawati MPD selaku Ketua Pelaksana dari kegiatan PPL SDR ini. Dan pada kali ini saya akan memberikan gambaran singkat mengenai PPL SDR dan petunjuk teknis pelaksanaan PPL SDR. Bapak Ibu, selamat menyimak dan mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan mulai dengan agenda pembahasan yaitu gambaran umum mengenai PPL SDR, jadwal penting dalam pelaksanaan PPL SDR, mekanisme dan tahapan PPL SDR, penilaian PPL SDR, dan tugas mahasiswa, guru pamong, dan tugas DPL. Pengertian istilah PPL SDR. Apakah PPL SDR itu? PPL SDR singkatan dari praktik pengalaman lapangan sekolah dekat rumah. Di sini praktikan melakukan praktik mengajar di sekolah atau madrasah yang terdekat dengan rumahnya. Mengapa PPL SDR? Alasannya yang pertama, adanya COVID-19 outbreak atau wabah atau pandemi coronavirus disease di tahun 2019 yang terus berkembang sampai saat ini. Kemudian alasan yang kedua, karena mahasiswa kami memiliki masa studi tertentu sehingga jika tidak melakukan PPL SDR tahun ini, maka masa studinya akan bertambah panjang. Oleh karena itu, fakultas mendorong mahasiswa untuk menyelesaikan masa studinya tepat waktu dengan melaksanakan PPL SDR. Kemudian, PPL SDR ini juga terinspirasi dari KKNDR yang diadopsi dari istilah KKNDR yang digunakan oleh LPPM UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan yang terakhir, PPL SDR ini perlu dilaksanakan karena Fakultas Tarbiyah dan Keguruan wajib menyediakan sarana praktik secara real kepada mahasiswanya dalam situasi apapun untuk melihat apakah mahasiswanya itu bisa menerapkan keilmuannya dari semester 1 sampai semester 6 dan mungkin juga nanti akan ditambah dengan beberapa keilmuan yang bisa didapat di semester 7. Penyelenggara PPL SDR tahun 2020 dilaksanakan oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan penanggung jawab umum adalah Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yaitu Profesor Dr. Haji Mahmud MSI, dan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Aan Hasanah MID. Tim pengarah terdiri dari Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3 di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Anggota terdiri dari Ketua Laboratorium Fakultas dan Ketua Jurusan dan Prodi. Dan terakhir pelaksananya adalah Ketua Laboratorium Micro Teaching Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Adapun tempat praktik untuk PPL SDR ini adalah di RA atau PAUD, kemudian di SD dan MI, SMP dan MTS, SMA, MA, dan SMK. Waktu pelaksanaan PPL SDR ini yaitu pada semester 7 dengan bobot 4 SKS, durasi waktu PPL SDR selama 2 bulan, yaitu dimulai pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 30 November tahun 2020. Dan PPL SDR ini Bapak Ibu bersamaan dengan perkuliahan online di semester 7.
Bapak Ibu yang saya hormati, untuk peserta PPLSDR ini kita melibatkan 1034 mahasiswa dari beberapa jurusan dan prodi. Yang pertama dari prodi Pendidikan Bahasa Inggris, kemudian prodi Pendidikan Bahasa Arab, jurusan Pendidikan Agama Islam, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, prodi Pendidikan Matematika, prodi Pendidikan Kimia, prodi Pendidikan Fisika, dan prodi Pendidikan Biologi. DPL yang terlibat ada 97 dosen dan guru pamong 1034 guru. Sekolah dan madrasah yang terlibat ada 951 sekolah dan madrasah, di mana ada beberapa praktikan kami yang bergabung di dalam satu sekolah atau satu madrasah, namun mereka itu berbeda jurusan dan prodinya. Untuk pemilihan dosen pembimbing lapangan dan guru pamong, pertama dosen pembimbing lapangan yaitu dosen yang memiliki sertifikat pendidik, kemudian diusulkan oleh jurusan dan prodi, lalu di-ACC oleh pimpinan. Sedangkan guru pamong diharapkan memiliki sertifikat pendidik, namun jika tidak memiliki pun tidak apa-apa, asalkan guru pamong tersebut diajukan oleh kepala sekolah atau madrasah yang dijadikan lokasi praktik. Jadi itu disesuaikan dengan kondisi sekolah. Alur prosedur PPLSDR yaitu mahasiswa mengontrak kartu rencana studi, kemudian mereka mengunggah dokumen perizinan sekolah. Bapak Ibu mungkin kemarin menerima mahasiswa kami untuk meminta kesediaan dan izin sekolah untuk dijadikan lokasi praktik. Setelah itu kami membagi beberapa mahasiswa ini untuk dibimbing oleh satu dosen pembimbing lapangan. Jadi satu dosen pembimbing lapangan itu ada yang membimbing 7 sampai 15 bahkan lebih praktikan. Setelah itu kami juga menerima informasi tentang guru pamong yang akan membimbing mereka di sekolah, kemudian dilaksanakan orientasi praktik keguruan dan pelaksanaan PPLSDR. Berikut adalah jadwal PPLSDR. Yang pertama tanggal 16 sampai 17 September itu merupakan orientasi praktik keguruan, kemudian tanggal 24 sampai 30 September peserta PPLSDR melaksanakan observasi sekolah atau madrasah, lalu pembukaan di tanggal 1 sampai tanggal 3 Oktober, kemudian mereka melaksanakan praktik di tanggal 4 Oktober sampai 21 November tahun 2020. Tanggal 23 sampai 27 November 2020 itu merupakan jadwal ujian PPL dan penutupan di tanggal 28 sampai 30 November tahun 2020. Baik Bapak Ibu, kita sampai pada petunjuk teknis pelaksanaan PPLSDR. Tahapan PPLSDR ada kegiatan utama dan kegiatan penunjang. Kegiatan utama terdiri dari observasi, yaitu peserta mengenali lokasi sekolah atau madrasah, sarana prasarana, masalah-masalah pembelajaran, baik secara langsung ataupun daring. Jadi praktikan atau peserta PPLSDR bisa ke sekolah secara langsung atau bisa melakukan chat atau melihat blog sekolah, video call juga dengan guru pamong atau pihak sekolah untuk mengetahui tentang lokasi sekolah atau madrasah yang akan dijadikan lokasi praktik. Kemudian kegiatan utamanya pembukaan PPLSDR, lalu kegiatan inti praktik yang terdiri dari pra mengajar mandiri, latihan mengajar, dan pasca mengajar. Pra mengajar mandiri ada perencanaan, lalu observasi pembelajaran kelas, kemudian ada latihan mengajar mandiri selama 7 kali, dan pasca mengajar yaitu ujian mengajar mandiri 1 kali dan refleksi. Setelah slide ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapannya. Lalu setelah itu penutupan PPLSDR. Nah, kegiatan penunjang, peserta PPLSDR diharapkan terlibat dalam kegiatan sekolah dalam mendukung pendidikan pemutusan rantai penyebaran
COVID-19. Slide berikut ini merupakan tahapan kegiatan inti praktik, yaitu yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan di mana guru pamong dan praktikan mendiskusikan RPP yang akan digunakan untuk praktik, menggali komponen-komponen RPP, dan menyiapkan teknik penilaian. Nah, rubrik penilaiannya akan Bapak Ibu lihat di lampiran 2. Kegiatan perencanaan ini bisa dilaksanakan baik secara offline maupun online. Jika online berarti Bapak Ibu melaksanakannya dengan praktikan melalui chat, atau melalui V-call, atau melalui video conference. Tahapan berikutnya adalah observasi pembelajaran. Di dalam foto ini kita lihat praktikan melaksanakan observasi pembelajaran secara langsung, ya, secara tatap muka. Praktikan mengamati guru pamong mengajar atau menggali informasi bagaimana pembelajaran dilaksanakan dan mencatat hal-hal penting dalam proses pembelajaran. Jika proses pembelajarannya dilaksanakan secara online, maka kegiatan ini dilaksanakannya dengan cara interview melalui WhatsApp, atau bertemu di video call, atau bertemu di video conference. Nah, penilaian observasi ini dilakukan oleh guru pamong di lampiran 3. Jika dilaksanakan secara luring, maka di lampiran 3. Dan jika dilaksanakan secara daring, maka penilaiannya di lampiran 4. Tahap berikutnya adalah latihan mengajar mandiri. Latihan mengajar mandiri dilaksanakan sebanyak 7 kali atau 7 RPP, dan pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi sekolah, baik itu luring atau daring. Penilaian dilakukan oleh guru pamong di lampiran 5 jika luring, dan di lampiran 6 jika dilaksanakan secara daring. Berikutnya adalah ujian mengajar mandiri, dan ujian mengajar mandiri ini dilaksanakan sebanyak 1 kali, dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi sekolah. Jika dilaksanakan secara luring, maka akan terlihat seperti foto ini. Tetapi jika dilaksanakan secara daring, maka silakan dikoordinasikan dengan guru pamongnya. Penilaian dilakukan oleh guru pamong di lampiran 7 jika secara luring, dan di lampiran 8 jika dilaksanakan secara daring. Tahapan yang terakhir adalah refleksi. Kegiatan ini dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam masa praktik. Dan tahapan refleksi ini dihadiri oleh DPL, guru pamong, kemudian praktikan yang duduk bersama untuk membahas kendala-kendala selama praktik, atau masukan-masukan apa yang bisa diberikan oleh DPL dan guru pamong, dan support apa yang bisa diberikan oleh DPL dan guru pamong terhadap praktikan. Ini jika dilaksanakan secara luring. Namun jika dilaksanakan secara daring, maka kegiatan ini bisa menggunakan video call, video conference, atau menggunakan chat. Dari tahapan PPL-SDR yang tadi sudah saya jelaskan, penilaian hanya berkisar di 4 hal. Yang pertama, latihan mengajar mandiri. Yang kedua, ujian mengajar mandiri. Kemudian nomor 3 dan 4 yaitu berupa laporan. Nah, nomor 1 dan 2 adalah bagian penilaian dari pihak sekolah. Nomor 3 dan 4 bagian penilaian dari DPL. Penilaian nomor 1 dan 2 dilakukan oleh guru pamong, dan Bapak Ibu bisa melihat di lampiran 19 buku panduan PPL-SDR. Nilai akhir PPL-SDR adalah 3 kali rata-rata latihan penampilan mandiri, kemudian 2 kali ujian, dan 2 kali laporan dibagi 7. Dan nilai ini diberikan oleh dosen pembimbing lapangan. Slide berikutnya merupakan tugas-tugas personal yang terlibat dalam PPL-SDR. Yang pertama adalah tugas inti mahasiswa praktikan. Yang pertama, mereka harus mengikuti OPK, melakukan observasi sekolah, melaksanakan tahapan PPL-SDR,
menyusun laporan akhir kegiatan PPL SDR, mengunggah video ujian mandiri ke laman fakultas dan ini akan dipilih oleh DPL, kemudian mengunggah laporan akhir kegiatan PPL SDR ke Dijili Perpustakaan. Ini pun akan dipilih oleh DPL. Tugas lainnya seperti yang terlihat di sini menjembatani komunikasi pihak fakultas dan DPL dengan sekolah madrasah, menjaga nama baik lembaga, dan menjadi fasilitator terlaksananya PPL SDR, baik itu pembukaan, penutupan, dan lain-lain. Berikutnya adalah tugas guru pamong, yaitu tugas Bapak Ibu, yaitu membimbing praktikan secara umum. Artinya jika praktikan mendapat kesulitan di sekolah, mohon kiranya Bapak Ibu bisa membantu praktikan kami. Secara khusus, kemudian Bapak Ibu membimbing praktikan dalam menyusun perencanaan pembelajaran, kemudian membantu praktikan pada saat mengobservasi pembelajaran, mendampingi pembelajaran mandiri, menilai ujian penampilan mandiri, melakukan kegiatan refleksi, dan memberikan penilaian akhir. Terakhir adalah tugas dosen pembimbing lapangan. Dosen pembimbing lapangan melakukan bimbingan mengenai pelaksanaan pembukaan PPL SDR secara online, melakukan bimbingan untuk observasi sekolah, penyusunan perencanaan pembelajaran, observasi kelas, refleksi, kemudian bisa juga menilai ujian mandiri jika ingin berkoordinasi dengan guru pamong, memberikan penilaian laporan, dan melaksanakan penutupan. Lainnya, dosen pembimbing lapangan juga menjembatani komunikasi pihak fakultas dengan sekolah madrasah. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut ini adalah fasilitas yang disediakan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk sekolah atau madrasah yang dijadikan lokasi praktik. Yang pertama adalah e-book panduan PPL SDR, bisa Bapak Ibu unduh di laman fakultas seperti yang tertera di slide, kemudian MOU, lalu e-sertifikat guru pamong dengan keterangan jam pembimbingan seperti yang tercantum dalam tugas guru pamong. Kemudian Bapak Ibu juga berhak mendapatkan honor per mahasiswa yang dibimbing sesuai dengan ketentuan standar biaya umum. Dan untuk keperluan ini Bapak Ibu diharapkan bisa mengisi formulir data guru pamong secara online dengan mengakses link berikut ini. Nanti Bapak Ibu jika mengalami kesulitan bisa meminta bantuan praktikannya. Lalu Bapak Ibu akan mendapatkan pulsa, kemudian sekolah juga akan mendapatkan e-piagam penghargaan sekolah, dan yang terakhir adalah PPT berupa penjelasan dan petunjuk teknis PPL SDR yang sudah saya buat dalam bentuk video ini. Simpulan penjelasan kali ini adalah PPL SDR dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu dari bulan Oktober sampai dengan November tahun 2020. Peserta PPL SDR adalah mahasiswa semester 7 pada jurusan atau prodi pendidikan di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. PPL SDR dilaksanakan di sekolah atau madrasah. Peserta PPL SDR dibimbing oleh DPL dan guru pamong. Tahapan PPL SDR meliputi perencanaan, observasi pembelajaran, mengajar mandiri, ujian, dan refleksi. Penilaian PPL SDR mencakup latihan penampilan mandiri, ujian, dan laporan. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Dan jika Bapak Ibu masih memerlukan informasi lanjutan mengenai PPL SDR, silakan menghubungi kami melalui nomor-nomor berikut ini.